Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik sekalian. Selamat berbahagia. Mudah-mudahan semua bahagia ya. Amin. Terkait dengan pembelajaran hari ini, kayak apa kabar Bu Hanigam? Baik. Ada yang sakit tidak? Tidak ada. Oke. Kalau memang kayak itu, syukur alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah ini adalah lanjutan dari pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan ini saling keterkaitan. Nah, terakhir kemarin kita sudah belajar tentang APBN dan APBD, tapi stop sampai di situ dulu. Nah, sebelum itu dimulai, yang pertama yang mau Bapak sampaikan adalah terkait dengan kenapa kita harus belajar dengan APBN dan APBD ini, tujuannya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Ada dua aspek nanti yang akan kita capai, yang akan kita raih di dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah dari sisi pengetahuan. Nah, diharapkan dengan pembelajaran ini nanti kalian selaku peserta didik ini mampu menjelaskan apa fungsi dan peran dari APBN dan APBD di dalam perekonomian Indonesia. Nah, dari sisi keterampilan, karena ada dua aspek, pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang keterampilan adalah terkait dengan setelah mempelajari ini diharapkan kalian mampu membuat berbagai pemahaman yang kalian terima setelah pembelajaran ini dimulai dalam bentuk produk, yang mana produk itu nanti disesuaikan dengan apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lakukan di laboratorium kemarin. Kan kita ada mengukur, ada 3 macam nih. Ada peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, ada peserta didik yang gaya belajarnya audio teori dan visual. Nah, yang mana dari ketiga kategori ini nanti dari masing-masing setiap gaya belajar yang kalian punya itu kalian akan membuat sebuah produk sesuai dengan gaya belajar yang kalian punya. Contoh misalnya yang visual bentuknya adalah gambar, poster, infografis dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua lagi yang audio bisa dalam bentuk voice note misalnya, atau rekaman suara dan lain-lain, apapun media yang digunakan. Nah, sementara yang kinestetik nanti membuat sebuah narasi yang mana dalam setiap produk yang kalian buat itu nanti akan kita sajikan di dalam kelas ini. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kita sambil berjalan, tugas itu akan segera dimulai, maka ini akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar yang kalian punya. Nah, sampai di situ ada yang kalian mau tanyakan tentang tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Yang pertama adalah Ahmad Rizky Saputra, Alfa. Alia Sapitri, Cinta Laura, Desi Halifatul, Hari Setiawan, Hari Hidayat, Irfan, Jeffrey, Latifah, Wahyu Firdaus, Muhammad Yusuf, Melinda, Melsa Aulia, Muhammad Rija, Muhammad Amin, Muhammad Andi, Nur Mansyah, Revi Mariska, Sri Marleni, dan Suciwati. Nah, berarti yang tidak hadir hari ini adalah 3 orang ya. Ahmad Rizky Saputra, terus si Alia Sapitri dengan Muhammad Andi ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau pastikan dulu nih, ada nggak bajunya yang dikeluarkan? Nggak ada, sudah rapi semua ya. Sampah-sampah di sekeliling nggak ada ya. Oke, kalau ada silakan dibereskan biar nanti ketika istirahat pembelajaran selesai bisa dimasukkan ke dalam bak sampah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. Minggu kemarin kita sudah bahas ini kan? Apa itu APBN? Tuh. Sekarang kita mulai. Nah, ini tentang APBN. Apa itu APBN? APBN itu adalah pemerintah menyusun APBN dan APBD setiap tahun. Ini selayang pandangnya.
pemerintah menyusun APBN dan APBD setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sebagai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Artinya apa? Artinya bahwa APBN ini, atau APBN itu dalam bahasa skala nasional, sementara dalam skala kabupaten dan provinsi tingkat 1 dan tingkat 2 disebut dengan APBD. Nah, APBN dan APBD ini adalah acuan. Acuan apa? Acuan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang dilangsungkan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah. Artinya ada aturan-aturan yang harus dilakukan, ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan di dalam APBN. Nah, ini selayang pandang tentang APBN. Sekarang yang berikutnya, pertanyaan kita, apakah APBN itu? Apa fungsi dan tujuannya? Lalu dari mana sumber penerimaannya? Jenis belanja apa saja yang ada di dalam APBN? Nah, lalu yang selanjutnya, bagaimana menyusun APBN? Dan yang terakhir adalah apa pengaruhnya terhadap perekonomian. Nah, minggu kemarin kita sudah sampai di sini. Apakah APBN itu dan apakah fungsi dan tujuan dari APBN itu? Sudah kan minggu kemarin? Nah, sekarang kita lihat sedikit-sedikit aja dulu. APBN, apa itu APBN? Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Nih, ada dua orang yang terikat di dalam penyusunan ini. Satu, pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, sementara DPR adalah selaku legislatif. Dua ini harus berkolaborasi, sehingga jadilah yang namanya APBN. Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara. Yang berikutnya nih, ini sudah minggu kemarin, hanya sekedar mengait-ngaitkannya saja. Apa fungsi dan tujuan APBN? Fungsinya ada fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sementara tujuannya adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Kenapa harus diatur? Karena APBN karena di dalam APBN itu mencakup dua hal ini. Berapa jumlah pendapatan kita dan pengeluaran itu berapa? Lalu dikeluarkan buat apa? Harapannya apa? Harapannya dengan mengetahui, mengatur pendapatan dan pengeluaran negara ini, maka sistem tata kelola yang dilakukan itu dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya ada daftar, ada skala prioritas yang harus dilakukan. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika pemerintah melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam APBN, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang APBN ini adalah sebagai fungsi perencanaan kita sesuai dengan fungsinya. Apa yang direncanakan di dalam APBN itu harus dilakukan. Dan yang tidak direncanakan di dalam APBN itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, ini fungsi dan tujuan. Nah, yang berikutnya untuk hari ini adalah nih, sumber penerimaan negara. Dari mana sih negara ini bisa membiayai pendidikan yang kita laksanakan hari ini? Dari mana uang pemerintah yang digunakan untuk menyediakan meja kursi yang kalian pakai, untuk menyediakan LCD yang kita pakai hari ini, termasuk komputer yang saya pakai? Nah, ini sumbernya. Karena sumber penerimaan itu adalah semua pendapatan yang diperoleh untuk membiayai belanja negara. Buku yang kalian pakai, buku paket yang kalian pakai, meja kursi yang kalian pakai, termasuk yang terakhir kemarin, bantuan baju, tas, dan lain-lain, ini adalah bentuk belanja negara. Walaupun pembiayaannya bisa di dalam APBN dan APBD. Nah, kalau kita lihat, sumber penerimaan negara itu ada 4 macam. Ada penerimaan dari dalam negeri, ada penerimaan dari luar negeri. Nah, penerimaan dari dalam negeri misalnya, penerimaan dari dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu. Misalnya apa? Misalnya nih, contohnya ada saya bikin di sini. Penjualan minyak bumi, gas, dan lain-lain. Sumber hasil sumber daya alam kita. Ini yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Pemerintah menyetop impor nikel dari negara kita ke negara lain. Harapannya apa? Harapannya nikel nanti
dia bisa menjadi sumber pendapatan yang bersumber dari dalam negeri. Karena nikel merupakan salah satu juga sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia ini. Nah, lalu yang kedua, ini yang sering dibicarakan orang banyak, pajak. Apa itu pajak? Secara sederhana, pajak ini adalah satu kewajiban nih, atau biaya yang dikeluarkan oleh warga negara yang dilakukan secara paksa oleh pemerintah. Suka tidak suka, mau tidak mau, pajak ini harus kita bayar. Nah, namun di dalam APBN, sumber penerimaan yang berasal dari pajak itu bersumber dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan luar negeri. Dari dalam negeri misalnya apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada PPH, pajak harga dan lain-lain. PBB, pajak bumi dan bangunan. Sekolah kita ini, bayar nggak PBB kita? Bayar. Rumah yang kalian tinggal, yang biasa ditempel orang tuh, lunas PBB tahun ini. Nih, sumbernya dari dalam negeri, pajak di dalam negeri. PPH, pajak penghasilan. Saya nih, selaku guru, itu dalam setiap bulan dipotong gajinya. Misalnya pendapatan saya adalah 10.000, maka 10% atau segala sesuatunya ini diatur oleh pemerintah. Berapa persen yang diambil dipotong? Nih, untuk ini dipotong kami. PPN kami dipotong, PPH kami dipotong, begitu juga dari sektor swasta, misalnya pengusaha. Ada di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak rumah kita yang di wilayah desa kita ini yang belum bayar pajak bumi dan bangunannya? Saya pernah ceritakan dengan kalian masalah pajak sarang burung walet. Nah, pajak sarang burung walet ini dikenakan pajak bumi dan bangunannya. Rumah, tanah, tempat kita tinggal dan lain itu ada pajaknya. Berapa jumlah pajaknya? Ada ketentuannya yang ditentukan oleh pemerintah. Sementara dari luar negeri, pajak yang kita terima adalah bea masuk. Pajak ekspor, kita mengekspor nih, mengirim ke sana ada pajaknya. Bea cukai misalnya apa? Bea cukai misalnya ada barang luar negeri. Kemarin sempat ribut masalah pajak ini. Ada seorang pengusaha dari Indonesia yang mengimport barang dari luar negeri, dikenakan bea masuk itu lebih mahal 10 kali lipat daripada harga barangnya. Pernah sempat ribut ini. Entah di mana kesalahannya kita tidak tahu, karena yang bisa menghitung ini ada bagiannya, bagian imigrasi yang bidang mengatur ini. Yang ketiga adalah bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan negara yang bersumber dari bukan pajak. Misalnya ada yang namanya BUMN. Ada nggak kita punya BUMN? Tahu lah, pernah dengar istilah BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Apa contohnya BUMN yang ada di Indonesia? Hah? Senjata. Apa lagi? Hah? Pertamina, betul. Pertamina minyak. Nih, itu adalah bukan pajak. Tetapi penerimaannya bisa jadi sumber buat negara, tapi bukan berasal dari pajak. BUMN yang kita punya banyak sebenarnya. Kita punya perkebunan. Ada perkebunan PTPN, ada Pertamina, ada nih kita bisa menyalakan ini pakai apa? Pakai apa? Yang ini bisa jadi nyalakan apa? Karena ada listrik. Listrik itu adalah salah satu BUMN yang dimiliki oleh Indonesia. Ri, apa singkatan PLN, Ri? Hah? Apa singkatan PLN? Apa, Sob? Apa, Riz? Ada yang tahu? Silakan. Pembangkit listrik negara. Hah? Pembangkit listrik negara. Pembangkit listrik negara. Tuh, pembangkit listrik negara atau perusahaan listrik negara. Nih. Itu adalah BUMN kita. Sumbernya dari sini. Penerimaan kita, bukan pajak. Listrik yang kita bayar setiap bulan, token yang kita isi di rumah itu, nih, adalah salah satu laba BUMN yang bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak. Yang terakhir adalah hibah. Pernah dengar istilah hibah? Apa hibah? Bukan nama orang, walaupun ada nama orang hibah. Muhibah. Tapi ini hibah. Nah,
hibah adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari sumbangan perusahaan swasta dalam negeri atau pemerintah luar negeri. Bahasanya adalah hibah itu adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh orang swasta atau pemerintah luar negeri tanpa kita wajib untuk mengembalikan. Beda hibah dengan utang. Kalau utang kita harus bayar, kalau hibah tidak. Tetapi ada timbal balik nanti. Di dalam pembelajaran ekonomi internasional nanti akan belajar itu. Kenapa kita bisa menghibah ke luar negeri? Pernah nggak di Indonesia dapat hibah? Pernah. Waktu kejadian tsunami tahun 2004 kalau nggak salah di Aceh, pemerintah Australia menghibah Badan Negara Indonesia untuk merekonstruksi ulang perbaikan yang terdampak dari tsunami itu. Ini pernah terjadi. Nah, ada 4 ini sumber penerimaan di dalam APBN atau penerimaan negara, dalam negeri, pajak, bukan pajak, dan hibah. Yang berikutnya, nih, apa yo kira-kira yang diongkosi oleh pemerintah? Apa saja belanja yang dilakukan oleh pemerintah sehingga penerimaan yang bersumber dari ini itu bisa digunakan untuk membiayai seluruh bukan seluruh negara, tetapi seluruh aktivitas yang ada di dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Nah, ini dia belanja negara. APBN tadi kan ada yang namanya belanja dan pengeluaran dan pemasukan. Nih, belanja negara kita. Buat apa sih belanja ini, pengeluaran kita? Yang pertama, belanja negara yang tertuang di dalam APBN adalah yang pertama belanja pegawai. Apa itu belanja pegawai? Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan, serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah. Bahasa sederhana memahaminya gampang. Kalau kalian bekerja di pemerintahan, maka kalian akan menerima gaji. Dari mana sumber gaji kalian? Nih, belanja pegawai namanya. Nah, belanja negara yang kedua adalah belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tadi ada teman kalian menyinggung tentang pabrik, apa namanya? Pabrik apa? Yang dor-doran tuh. Pabrik senjata. Fungsinya senjata apa? Akan neremin senjata, Min. Untuk pertahanan negara kita. Nih. Di sini masuknya belanja barang. Selain itu apa lagi? Banyak belanja barang kita. Termasuk membeli kertas, laptop, speaker ini, meja kursi yang kalian pakai, ini adalah belanja barang pemerintah. Tetapi penyalurannya adalah pada bidang pendidikan. Apapun jenis belanja yang digunakan, apabila yang dibeli adalah barang dan jasa, maka belanjanya masuk ke dalam kategori belanja barang. Sekarang adalah belanja modal yang ketiga. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset terhadap yang tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nih, belanja kita yang ketiga. Yang keempat adalah belanja bunga utang. Siapa yang pernah berutang? Di kelas ini enggak saya pernah mengatakan bahwa negara kita ini berutang kepada pihak ketiga. Berapa jumlah utang? Yang jelas lumayan banyak utang kita, berapa. Saya tidak terlalu spesifik berapa jumlah utang kita, tetapi di dalam APBN dia harus mencantumkan ini. Apa yang dibayar di dalam belanja utang? Termasuk pembayaran untuk kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang luar negeri ataupun utang luar negeri. Pernah nggak kira-kira negara kita nih heboh ketika berbicara belanja utang ini? Pernah. Yang sedang viral beberapa bulan kemarin, hampir aja dekat aja. Ketika seorang pengusaha Indonesia namanya Yusuf Hamka, kenal Yusuf Hamka nggak? Nanti di googling ya, siapa Yusuf Hamka. Dia adalah pemilik jalan tol terbesar di
Pulau Jawa. Yusuf Hamka. Nah, dalam hitungan Yusuf Hamka, negara itu berutang kepada dia sebesar 76 miliar. Itu versinya. Nah, tetapi pemerintah kita mengatakan bahwa utang kita hanya sekitar 3 miliar saja. Ini kepada sektor swasta. Utang dalam negeri saja, utang luar negeri kita banyak. Utang luar negeri kita bayar pokoknya, bayar pinjamnya. Misalnya pinjamnya 1 juta, pokok pengembaliannya dalam 1 bulan adalah 100.000 ditambah bunga. Maka jumlah pembiayaan untuk membayar belanja bunga utang ini itu harus dicantumkan di dalam APBN, dan ini merupakan salah satu belanja negara kita. Yang kelima adalah belanja subsidi. Nah, ini yang sering diributkan orang-orang. Subsidi itu adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Contohnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tetapi dapat subsidi dari pemerintah. Misalnya apa? Gas 3 kilo yang sering antri kayak ular tuh. Sulah masuk mantri gas. Nggak pernah. Gas 3 kilo aja yang dapat subsidi. Lalu apalagi bahan bakar minyak di pom bensin. Kalau kita mengacu daripada harga minyak dunia, Pertalite itu harusnya harganya adalah di atas Rp10.000. Nah, tetapi ada kebijakan pemerintah tentang belanja subsidi, maka disubsidilah apabila Pertamina menjual harga minyak 10.000, maka berapa biaya kekurangannya itu, katakanlah dalam 1 liternya itu harusnya adalah 17.000, maka 10.000 itu harus dipakai oleh masyarakat dan 7.000-nya itu akan disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi kayak gas 3 kilo. Coba kalau kita kalkulasikan gas 12 kilo berapa harganya? Pernah tanya nggak? Terakhir kemarin saya tanya harga gas 12 kilo itu 235.000 per galon. Per tabung. Nah, kalau kita bagi gas 3 kilo itu, maka 4 buah gas 3 kilo yang tabung melon itu sama dengan 1 tabung yang 12 kilo. Sekarang pertanyaannya, yang 3 kilo berapa yang dijual orang? Di sini. Anggaplah 35.000. Berarti kalau 4 tabung berapa? Rp140.000. Rp140.000 itu sama dengan 235.000 yang tanpa subsidi. Nah, berarti yang 235.000 itu dikurang 140, maka itulah hasil yang disubsidi oleh pemerintah kita. Apa tujuannya? Nih, dia disampaikan supaya harga yang sedemikian rupa tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat. Bayangkan kalau harga gas 3 kilo itu tidak disubsidi, 235 bagi 4, itulah harganya. Bayangkan. Atau minyak yang disubsidikan adalah Pertalite. Kalau Pertamax Turbo dan lain-lain itu tidak disubsidi. Pertamax Turbo saja, Pertamax biasa saja yang RON 92 saja harganya sudah mencapai 14 sampai 15 ribu rupiah per liter di Pertamina, belum di eceran. Apalagi Pertalite. Kalau kada disubsidi, anggaplah kita 3.000 rupiah, 13.000 per liternya tanpa subsidi. Maka 3.000-nya itu adalah subsidi dari pemerintah, yang mana tujuannya adalah supaya dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang keenam, lagi-lagi isi hibah, belanja hibah. Nih, belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu di media sosial kita sedang viral atau sedang trending di Twitter, namanya Save Palestina. Pernah dengar itu? Save Palestina. Sekarang pertanyaan, boleh nggak pemerintah mentransfer uang atau barang kepada pemerintah negara Palestina? Boleh nggak? Boleh, karena bentuknya adalah belanja hibah.
Nah, hanya saja di dalam pemberian hibah ini ada beberapa pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah faktor urgensi kepentingannya. Misalnya kepentingan yang pertama yang diperhatikan adalah dari sisi kemanusiaannya. Dari sisi kemanusiaannya, di Palestina sana misalnya ketika dalam suasana perang, otomatis sumber air bersih yang dijadikan sebagai bahan untuk minum, mandi, makan, obat, dan lain-lain itu kan diperlukan. Nah, pemerintah bisa memberi dalam bentuk transfer uang atau barang dalam bentuk obat-obatan. Atau yang sedang ramai kemarin kan, bukan ramai, yang sempat diprotes oleh warga negara kita adalah tentang pengeboman oleh Israel masalah rumah sakit yang dibangun oleh warga negara Indonesia. Dibom itu, ribut kemarin. Sehingga muncullah hashtag di media sosial itu boikot produk-produk yang dari Israel. Nah, salah satu yang viral juga kemarin yang diboikot itu adalah apa? Ya, itu salah satunya. Tapi yang viral kemarin itu kalau nggak salah adalah McDonald. Ya nggak? Kenapa? Karena McDonald memberikan makanan kepada tentara Israel yang anggapan mereka sedang menjajah Palestina. Tuh. Boleh nggak negara menghibah untuk itu? Boleh. Faktornya apa? Faktor urgensi kemanusiaan. Ini harus ditolong. Nah, kalau di daerah kita terjadi banjir, secara urgensi, boleh nggak negara menghibah kepada BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah? Dari Jakarta sana ditransfer ke Buntok, nih duit nih, barang, makanan, produk berbagai macam, silakan disalurkan untuk warga yang terdapat banjir. Boleh nggak? Boleh. Cuma kadang-kadang yang terjadi kita ini bahagia bila banjir. Kenapa? Bahagia kada bila banjir? Bahagia. Karena yang pertama mungkin karena faktor alam kita jadi terbiasa dengan itu. Karena bagi sebagian banjir bisa menjadi musibah, bisa juga menjadi berkah. Berkahnya apa? Paiwakan. Musibahnya apa? Yang rumahnya calap. Kan itu. Nah, ini. Yang berikutnya adalah belanja bantuan sosial. Nah, biasanya belanja bantuan sosial ini terkait dengan faktor-faktor yang tidak dicantumkan di dalam APBN atau faktor-faktor di luar kekuasaan manusia. Misalnya musibah bencana alam. Seperti yang terjadi tsunami di Aceh, pernah terjadi tsunami di Palu, dan lain-lain. Nih, belanja bantuan sosial. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kedelapan adalah belanja lain-lain. Ini adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai. Belanja lain-lain ini yang tidak termasuk belanja yang ada pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apa saja misalnya? Misalnya adalah ya kayak tadi, faktor alam misalnya. Ada yang bisa menebak nggak? 1 Januari 2024 kemarin, ada yang bisa menebak nggak bahwa di minggu ketiga bulan Januari SMA 3 ini banjir? Nggak ada. Sama seperti kita ketika ban bocor. Bisa lah Wahyu, Ika menduga, aku di muka bengkel anu kena bocor banku. Aku di muka bengkel anu kena pagat tali gasku. Nggak ada. Nah, ini yang saya sebut dengan faktor yang di luar kemampuan atau nalar manusia. Misalnya musibah banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah transfer daerah. Transfer daerah ini adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada Pemda untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Nih, transfer daerah. Karena daerah kita menerima. Seperti yang di Papua, otonomi khusus. Daerah istimewa Yogyakarta, otonomi juga keistimewaannya, macam-macam. Nih, jumlah transfernya itu tergantung dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah di daerah itu. Tujuannya adalah desentralisasi, pembangunan. Yang berikutnya, nih, yang kita sering tanyakan, bagaimana menyusun APBN? Mekanisme penyusunan APBN. APBN itu disusun bagaimana?
Bagaimana menyusun APBN? Nah, secara sederhana, mekanisme penyusunan APBN itu adalah yang pertama, pemerintah dalam hal ini adalah presiden, itu menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Dalam nota keuangan. Contoh, untuk belanja OSIS sekolah, yang nyusunnya siapa? Bukan. Dari OSIS juga. Ketua OSIS Melinda misalnya. Bukan misal ya. Melinda ketua OSIS. Dipanggillah semua teman-teman yang terlibat di dalam OSIS. Apa yang kita lakukan di 2003-2004 ini dari kegiatan OSIS? Oh, kita mau bikin A, B, C, D. Lalu sekarang dihitung biayanya berapa? Lalu biayanya sudah tersusun, lalu diajukanlah ke Buatun. Lalu Buatun berkompromi dengan kesiswaan, ini layak nggak dilakukan? Ini sempat nggak dilakukan? Ini bisa nggak dilakukan? Nah, setelah dapat keputusan, maka keputusannya dua, ditolak atau diterima. Begitu juga di dalam APBN. APBN itu menyusunnya melalui nota keuangan yang dibentuk oleh presiden. Kita ini ada berapa kementerian? Banyak kan? Ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Semua departemen kementerian itu membuat sebuah nota keuangan yang dikumpulkan oleh presiden berdasarkan perintah. Nah, sehingga jumlah pengeluaran itu disusun dan disebut dengan RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kenapa dia dikatakan rencana? Karena masih belum disidangkan bersama dengan DPR. Nah, setelah ini dibentuk, dibuat dari nota keuangan oleh presiden dalam bentuk RAPBN, diajukanlah kepada DPR. Diajukan kepada DPR, lalu disidangkanlah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif kita. Ini boleh nggak? Nah, di situ terjadi negonya. Oh, ini untuk Kalimantan Tengah kurangi, untuk Kalimantan Selatan tambah, untuk Kalimantan Tengah ditambah, untuk Kalimantan Selatan dikurang. Negonya ada di sini. Nah, sehingga ketika pemerintah sudah mengajukan kepada DPR, maka kesimpulannya APBN itu hanya ada dua, ditolak atau diterima. Apabila diterima, maka presiden harus membuat kepres atau keputusan presiden tentang pelaksanaan APBN yang dibentuk itu. Tapi apabila dia ditolak, yang dilakukan adalah APBN pada tahun berikutnya itu yang boleh dipakai. Misalnya nih kita tahun 2024 nih. 2024 ini. Di bulan November Desember kemarin itu diajukan. Kesimpulannya apa? Ternyata ditolak untuk APBN 2024. Sekarang pertanyaannya mau pakai apa negara kita belanjanya? Tentu yang dipakai adalah APBN tahun 2003 yang boleh digunakan. Kenapa? Karena dia ditolak. Tapi kalau dia disetujui, maka APBN yang diajukan itu akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nih, ini penyusunan mekanismenya. Yang terakhir nih, pengaruh APBN di dalam terhadap perekonomian. Yang pertama, mendorong aktivitas perekonomian negara. Kenapa APBN itu bisa mendorong aktivitas perekonomian negara? Kenapa kira-kira? Karena di dalam APBN salah satunya adalah menyangkut masalah infrastruktur misalnya. Bayangkan jalan yang kita rasakan 5-6 tahun ke belakang dari Muara Talang menuju ke Buntok. Mana orang Muara Talang? Kayak apa 5 tahun kemarin jalannya? Hah? Rusak. Saya juga merasakannya. Bahkan sepatu istri saya yang bertugas di sana sempat sampai 4 pasang hilang, larut oleh banyu. Nah, tapi setelah dibuat jalan itu, pembiayaannya dari mana? APBN, APBD. Pembiayaannya. Sekarang kayak apa rasanya jalan Muara Talang? Bisa kurang gas aja pakai memulas lagi. Bahkan
lobak pengarannya parit bisa dirujuk saking kelajunya. Nih. Nah, otomatis ketika infrastruktur seperti itu, jalan-jalan dalam kondisi yang baik, jembatan penghubung satu daerah ke daerah lainnya ini terkoneksi dengan baik, maka otomatis ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Yang jualan ikan gampang ke Buntok, yang hendak bajual sayur dari Buntok ke sana nyaman. Bahkan kalau dulu yang bajual bapikap apa namanya, barang pecah belah, segala plastik, gayung sebagainya, pernahlah ke Muara Talang sebelum jalan tuh dibaiki? Belum pernah. Tapi setelah jalan dibaiki, ada setiap minggunya datang. Kalau jalan Taliuk ada di Kesah lah, mana lah jalan Taliuk ada di Kesah. Mudah-mudahan ada perhatian juga untuk itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Semakin bagus infrastruktur, semakin terkoneksi daerah-daerah yang terpencil yang terisolir ke daerah yang bagus, maka semakin lancarlah aktivitas perekonomian kita. Semakin lancar aktivitas perekonomian kita, maka jumlah uang yang beredar juga akan semakin banyak. Kalau dulu dari Muara Talang tuh bila ada acara di Buntok, berpikir tulaknya. Jalan dari Muara Talang setengah mati, dari Baru sampai ke Buntok setengah mati. Saya nggak usah ceritakan, boleh tanya dengan Pak Dori. Bagaimana Desa Baru ini jalannya 10 tahun, 12 tahun ke belakang. Nikmat. Kayak naik kuda, gedek-gedek. Yang sekarang bisa dalam kurun waktu 15-20 menit sudah di sini. Kalau dulu, kalau nggak 30-40 menit nggak nyampe kalian di Baru. Saking susahnya. Apalagi 20-30 tahun yang lalu. Saya nggak ada, kalian pun juga masih belum ada. Tuh. Kalian lahir tahun berapa? 2007. Saya lewat jalan situ 2011 sudah lewat jalan Buntok Baru. Berarti mungkin kalian tuh masih belum pernah merasakan kayak apa jalannya sekitar tahun 2011-an kemarin. Karena kalian masih kecil, nggak mungkin dibawa. Nikmat jalannya. Tanya dengan kakak-kakak kalian, atau dengan Pak Dori di belakang tuh. Yang ketiga, mengetahui besaran penerimaan dan pengeluaran negara. Jangan sampai APBN itu meninggalkan kesan bahwa jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan. Defisit kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Buat apa disusun APBN kalau bukan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat kita? Harapannya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Yang berikutnya adalah memeratakan pendapatan masyarakat. Nih, ya kayak tadi. Jangan hanya ada kota sentris saja. Pusat ekonomi jangan hanya tertuju di perkotaan saja. Percaya atau tidak percaya bahwa hampir 30% konsumsi ikan yang disuplai ke Kota Buntok itu sumbernya dari Muara Talang. Bayangkan kalau nggak ada jalannya. Jalannya kayak naik kuda, jembatan putus di jembatan Pakutu dan lain-lain. Makan hintalu aja kira kubon yang ada di Buntok tuh. Karena ikan itu hampir 20-30% suplainya dari desa Muara Talang, Teluk Telaga, dan desa-desa sekitarnya. Nah, karena seperti itu bisa terjadi, maka otomatis pendapatan masyarakat juga akan merata. Masyarakat di kota Bagawi dapat duit, dibeli untuk ikan. Ikannya untuk konsumsi keluarga di rumah, dan hasil penjualan ikan itu bisa digunakan oleh para pedagang-pedagang ikan untuk kehidupannya di rumah tangganya. Rata. Yang di kota dapat duit, dapat ikan. Yang di desa juga yang berjualan ikan dapat juga. Begitu. Yang ketujuh adalah mempengaruhi rencana sektor swasta. Nih, tentu jelas. Karena di dalam APBN itu dia akan mempengaruhi berbagai macam kebijakan-kebijakannya. Tuh. Contohnya kayak ini sedang hangat sekarang. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena presiden nanti punya kewenangan menyusun APBN.
Nah, APBN itu nanti akan mempengaruhi rencana sektor-sektor swasta. Misalnya pembangunan pabrik, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang terakhir adalah mempengaruhi perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah tentang bagaimana kita berniaga antara satu negara dengan negara lainnya. Apa yang ada di dalam negara Indonesia itu belum tentu ada di negara Malaysia, belum tentu ada di negara Singapura, belum tentu ada di negara Amerika. Begitu juga apa yang ada di dalam negara Amerika, di dalam negara Singapura, di dalam negara Thailand, belum tentu ada di Indonesia. Yang paling kecil, apa yang bisa tumbuh di Kalimantan belum tentu bisa tumbuh di Pulau Jawa. Apa yang bisa tumbuh di Pulau Jawa belum tentu bisa tumbuh di Kalimantan. Tanya dengan kawan-kawan kalian orang Jawa, ada kada Pulau Pulau Paikat di Pulau Jawa? Mana ada. Tanya juga dengan kita orang Kalimantan, ada nggak orang yang nanam bawang berhasil di Kalimantan? Atau ada nggak yang orang nanam wortel di Kalimantan? Nggak ada, karena kondisi alamnya tidak cocok. Nih, sementara pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, habis materi kita. Thank you. Apa artinya aja thank you ya? Terima kasih. Terima kasih. Nah, terkait dengan materi yang sudah kita sajikan ini, ada yang kalian pertanyakan nggak? Hah? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nggak ada? Oke. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk sebuah kelompok sesuai dengan hasil ketika kita di laboratorium itu untuk gaya belajarnya. Yang kinestetik silakan buat yang kinestetik, yang auditory silakan auditory, yang visual silakan visual. Silakan, waktunya 1 menit bentuk lingkaran kalian. Baik, waktu kita sudah selesai untuk pembuatan tugas yang sudah diberikan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah silakan masing-masing dari perwakilan kelas, perwakilan kelompok untuk bisa ke depan dan menyajikan hasil dari analisis video yang kalian saksikan. Bisa? Oke. Nah, sekarang kita mulai dari masing-masing kelompok. Silakan ketiganya boleh langsung ke depan. Sampai di depan nanti silakan perlihatkan hasil yang kalian buat. Nah, tetapi di dalam penyampaiannya nanti itu akan disesuaikan dengan gaya belajar yang kalian punya. Silakan masing-masing kelompok untuk bisa menyajikan hasil analisa video yang diberikan di depan kelas. Silakan yang dari kinestetik maju. Yang dari auditori silakan maju ke depan. Yang dari visual boleh silakan maju ke depan. Ayo, Muhammad Amin, silakan maju. Silakan. Iya, fungsi gitu. Iya. Silakan maju ke depan. Kalau boleh agak geser sedikit. Agak geser ke sini dikit. Lalu ke depan, biar nggak silau. Maju lagi Norman. Ya, biar nggak kelihatan. Nah, 3 orang ini adalah representasi dari 3 kelompok yang membuat hasil analisa video pembelajaran yang saya berikan di laman kalian masing-masing ya. Sekarang dimulai dari kelompok, siapa yang mau duluan? Wahyu. Apa yang dari kinestetik duluan, apa yang dari auditori duluan, atau yang dari visual duluan? Siapa yang mau duluan? Saya tawarkan. Silakan dari kelompok visual. Silakan perlihatkan dulu tugas kalian ke teman-teman kalian. Dari semua kelompok silakan. Silakan perlihatkan. Nah, ini adalah 3 representasi dari 3 gaya belajar yang kalian punya dengan berbagai macam produk. Nah, untuk yang voice note, kenapa harus ditampilkan seperti ini? Karena nanti pada dasarnya yang mereka sajikan adalah dalam bentuk suara. Nah, tetapi apa yang mereka sajikan dalam bentuk suara itu adalah apa yang mereka gambarkan ke dalam kertas yang mereka tampilkan di depan itu, ya.
Nah, sekarang dimulai dari kelompok visual. Apa fungsi dari APBN hasil dari analisa yang kalian saksikan? Izin menjawab. Otorisasi, pengawasan, perencanaan, distribusi, alokasi, stabilisasi. Oke. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa fungsi APBN itu ada fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi otorisasi, ada fungsi distribusi dan lain-lain. Nah, sekarang dari kelompok kinestetik. Yang disajikan kelompok kinestetik adalah berupa bentuk narasi. Silakan. Izin menjawab. Fungsi APBN, fungsi alokasi, pendapatan paling besar bagi pemerintah berasal dari pajak yang dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Fungsi distribusi, distribusi pajak, kepentingan umum, dana subsidi, dan dana pensiun. Fungsi stabilisasi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ya. Sama nggak dengan yang disampaikan oleh teman kalian tadi? Artinya dua itu sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan yang mereka punya. Tetapi secara garis besar bahwa di dalam penyampaian itu fungsi daripada APBN adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Sekarang yang dari audio. Izin menjawab. Silakan. APBN dan APBD, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, tuh. Nah, artinya bahwa dalam semua analisis yang kalian punya, mereka semua mencakup beberapa bagian. Yang pertama adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, dan lain-lain. Di situ ada berbagai macam fungsi. Nah, sekarang sebelum kalian duduk, silakan tampilkan hasil produk kalian ke teman-teman kalian. Biar yang kinestetik bisa melihat hasil analisa audio, kemudian dari audio bisa melihat hasil analisis dari visual, yang visual bisa melihat dari hasil dua kelompok lainnya. Silakan. Bisa dilihat? Agak tinggi biar kelihatan. Nah, oke. Kalau sudah, silakan untuk kembali ke kelompok masing-masing. Silakan tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, baik. Tadi sudah ada 3 orang teman kalian yang menyampaikan hasil analisis berdasarkan dengan menjadi representasi dari 3 kelompok yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, ada beberapa hal dulu yang mau Bapak sampaikan dengan kalian. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam memahami apa itu APBN dan APBD. Nah, beberapa hal itu diantara lain adalah yang pertama, untuk memahami tentang apa itu APBN, apa itu APBD, maka di dalam APBN, APBD itu ada mencakup 4 hal penting. Yang pertama adalah di dalam pembentukan APBD itu harus melibatkan yang namanya eksekutif. Dalam hal ini adalah pemerintah. Lalu yang kedua adalah pihak legislatif. Dalam hal ini siapa? Anggota DPR. Yang mana anggota DPR ini adalah representasi atau perwakilan kita yang kita percayakan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sana. Nah, lalu poin yang keempat, yang ketiga, yang harus diperhatikan di dalam APBN dan APBD itu, APBN akan membicarakan tentang daftar pembiayaan untuk
negara atau daftar belanja negara. Dan yang terakhir adalah mencakup tentang dari mana penerimaan kita. Ada dua, penerimaan dan pengeluaran kita. Nah, 4 poin ini menjadi benang merah di dalam mempelajari tentang APBN. Yang pertama ada eksekutif, kedua ada legislatif, yang ketiga ada penerimaan, yang keempat ada pengeluaran. Nah, lalu yang berikutnya, kadang orang kita nih bertanya dengan kita, kenapa seperti itu? Misalnya kalau ditanya, Norman, kemana Ikam tadi istirahat makan, Pak? Pasti pertanyaan berikutnya lah, kenapa Ikam makan? Jawabannya adalah pasti lapar. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Ikam harus makan? Fungsinya Ikam makan itu apa? Begitu juga di dalam APBN. APBN dibentuk, apapun fungsinya, tadi yang kita sampaikan teman kalian, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi stabilisasi, dan lain-lain. Dari berbagai macam fungsi itu tujuannya hanya satu, adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Siapa masyarakat Indonesia? Ya kita ini. Si Muhammad Rija, si Normansah, si Cinta Laura, dan lain-lain. Nggak mungkin ayam termasuk warga negara Indonesia. Yang termasuk warga negara Indonesia adalah manusia yang tinggal di Indonesia ini. Nah, tentang bagaimana penyusunan APBN, sama halnya di dalam penyusunan kita kehidupan sehari-hari. Ada penyusunan yang berasal dari presiden dalam bentuk nota keuangan. Nah, setelah nota keuangan itu dibentuk lalu diberikan kepada DPR, jadilah APBN. Nah, tetapi ketika diajukan kepada pihak legislatif atau DPR, itu hanya ada 2 kemungkinan. 1, diterima dan ditolak. Tuh. Nah, itu yang terkait pembelajaran kita hari ini. Tapi secara keseluruhan, apa yang sudah disajikan oleh teman-teman kalian tadi dari 3 kelompok itu sudah mewakili dan memenuhi tentang apa yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, selanjutnya adalah di pertemuan yang berikutnya nanti, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah terkait dengan APBD. Karena hari ini adalah APBN, maka besok pertemuan selanjutnya adalah tentang APBD. Apa APBD? Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemarin kita sudah singgung apa beda APBD dan APBN. Kalau APBN konteksnya adalah nasional, sementara APBD konteksnya adalah provinsi dan kabupaten. Bagaimana penyusunannya, apa belanja daerah, apa belanja provinsi, dan lain-lain. Penerimanya dari mana, pengeluarannya buat apa. Sama akan kita pelajari. Nah, saya kira untuk pembelajaran hari ini, saya cukupkan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Yang mana di dalam pembelajaran itu juga memiliki keterkaitan dengan APBN. Ya, nah nanti di pembelajaran berikutnya, kalian boleh mencari literatur-literatur lain yang bersumber dari literatur yang relevan. Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari majalah, boleh dari koran, dan lain-lain. Silakan dipakai itu. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Hah? Tidak ada. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan tanyakan satu orang terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, atau dalam bahasanya adalah merefleksikan bagaimana perasaan kita di dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mewakili? Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Boleh? Siapa? Melinda. Boleh, Melinda? Bagaimana perasaannya dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Saya merasa sangat rileks, apalagi kita diberi waktu untuk beristirahat setelah Bapak menjelaskan. Jadi tidak membuat otak saya dan teman-teman saya jadi kayak terpuruk gitu, Pak. Dan Bapak juga menjelaskannya secara santai, jadi kita bisa memahami dengan jelas. Itu aja sih. Nah ya. Nah, artinya bahwa kenapa harus seperti itu, karena memang dalam setiap
pembelajaran itu memiliki cara yang berbeda-beda, ya. Nah, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian kalian. Jaga kesehatan kalian supaya nanti di pertemuan berikutnya dan di pembelajaran mata pelajaran lain itu bisa berlangsung secara maksimal. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beristirahat. Ben makan nihau itu lah. Nah, ini jam berapa nih? Oke, coba perhatikan dulu. Dengar dulu. Kalian habis ini belajar apa? Biologi siapa Bu Kotrin? Bu Kotrin, kalian punya waktu sampai jam 13:05 ya untuk beristirahat. Nanti jam 1:05 semuanya harus sudah kembali ke dalam kelas. Lah, si Rija dengan si Hari tolong kembalikan peralatan-peralatan kita ke kantor. Nah, duduk dulu. Saya belum suruh kalian keluar. Pak Dori, ada yang mau disampaikan kalian buhannya? Hah? Gak ada? Ya, terima kasih semuanya ya. Nah. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini dan seterusnya tetap seperti ini. Jadi nanti penyerapan ilmu yang disampaikan Bapak Guru bisa maksimal. Gitu ya. Terima kasih untuk kerjasama hari ini ya. Nah, ya, saya juga mengucapkan terima kasih kerjasama kalian untuk hari ini dan seterusnya. Lah, boleh silakan kalian untuk beristirahat. Tapi ingat jam 13 atau jam 1:05 kalian balik lagi ke dalam kelas ya. Oke. Ya, pas.